Azan ngambil untung 100.000 di Facebook katanya. Emang ada yang mau beli? Nah, dia mikirnya, emang ada yang mau beli? Emang ada yang mau beli dia pikir kan? Apa yang membuat orang di Facebook mau beli tuh barang dengan harga 100 ribuan? Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Dan ini kita sudah di episode podcast yang spesial kita nih, podcast Botakers. Di sini gue ada bintang tamu, pakar Facebook Ads. Yang tentunya pasti kalian udah pernah dengar, kenalin sama Mas Zanabullah. Nah, buat teman-teman yang belum jadi Botakers, buruan join member karena di sana banyak banget kelas-kelas daging soal gimana cara iklan di Shopee, ya di Lazada, di Tokopedia, bahkan kita bahas di Poshop juga ya teman-teman. Dimana teman-teman kalau ngikut kelas itu dan nonton video-video itu bakal jadi seller yang lebih keren lagi, bisa scale up di marketplace ya. Jadi buruan join, ambil intermediate daging banget. Nah, oke, thank you banget nih Om udah boleh gabung di sini. Ya, aku bakal hari ini mau gali-gali ilmunya ya. Oh, yes. Justru gue yang thank you udah kesini nih. Iya. Sebelumnya boleh kenalin diri dulu ya. Oke, siap. Nama gue Zanabullah. Jadi gue itu udah berkarir mungkin ya kalau di bisnis online itu udah 8 tahun. 8 tahun? Iya, 8 tahun. Cuman mulainya itu awalnya nggak Facebook Ads dulu. Jadi awalnya itu main Google AdSense. Cuman bukan YouTube, web waktu itu. Cuman waktu itu kendala akhirnya pindah main Google AdWords. Kalau Google AdWords itu kayak Google AdSense tapi aplikasi. Ya gue jualan tuh di situ sampai akhirnya kayaknya nggak cocok. Akhirnya belajar lah di Facebook Ads. Jadi kalau di Facebook Ads mungkin udah jalan 4 tahun sampai 5 tahun lah di dunia Facebook Ads ini gitu. Jadi kayak gitu sih. Kalau Meta Ads sekarang kalau biasa orang yang familiar ya Meta Ads itu sama Facebook Ads tuh sama, beda, atau Meta Ads tuh ada cakupannya luas? Iya, sebenarnya si Facebook ini atau Simak ya lebih tepatnya gitu ya, dia ganti nama gitu sebenarnya dari Facebook, Instagram, gitu ya, WhatsApp juga mungkin di dalam situ diganti jadi nama Meta gitu. Makanya gue sebenarnya karena bertahun-tahun gitu ya nyebutnya Facebook Ads gitu ya. Sekarang pelan-pelan gitu perlahan nyebutnya Meta. Oke, berarti bentar lagi kita mau kenal sebagai Mas Zan ini sebagai pakar Meta Ads ya. Praktisi Meta Ads. Ya. Karena udah kebentuk banget gitu kan, gue setiap bilang itu mungkin diundang juga nulisnya praktisi Facebook Ads. Mungkin ganti nanti jadi praktisi Meta Ads kayak gitu. Kalau ngiklan di Google sama di YouTube, itu sama Meta Ads beda? Beda company ya kan? Beda company. Google, Facebook beda. Google, Meta beda. Kayak gitu. Nah, kalau yang Mas sendiri lebih tekunin yang Meta Ads ini dibandingin sama Google, YouTube Ads? Iya, lebih tekunin di Meta. Kenapa? Karena memang dulu dari awal belajar sampai sekarang fokusnya di sana sih. Karena kalau Google itu kalau kita lihat ya mungkin kan ada YouTube Ads segala macam. Dulu sempat belajar itu buat ngiklanin aplikasi. Jadi buat aplikasi and then diiklanin pakai Google. Cuman endingnya ya tetap gitu, ketemunya atau kliknya di si Facebooknya kayak gitu. Facebook sama Instagram lah tentunya kayak gitu sih. Oke, paham nih. Kalau buat pemula, worth it gak sih buat main Meta Ads gitu? Karena gue jujur gue gak terlalu ngulik Meta Ads ya. Pandangan gue sama Meta Ads harusnya kayak ribet banget. Ribet banget sih kayaknya gitu ya buat Meta Ads. Mungkin karena gue lebih dari awal tuh udah nge-setup marketplace gitu ya. Kayak tinggal klik, nggak nyampe 1 menit beres. Iya benar. Kalau buat pemula iya sih mungkin kalau dilihat pandangan kayak gitu ya. Cuman dia worth it banget karena kalau kita lihat perusahaan besar nih ya itu nggak jarang kayak Gojek gitu kan, Tokped atau bukan Tokped ya mungkin gue lihatnya sih banyak perusahaan besar itu yang iklan di Meta gitu, itu buat yang perusahaan besar gitu. Tapi kalau perusahaan-perusahaan kecil atau kita yang masih jualan gitu kan, itu bahkan sempat gue denger gini kok gitu kayak aduh enak banget ya jualan di Meta, ngambil untungnya gede gitu kan. Itu yang komplain itu orang-orang yang main marketplace biasanya. Ada tuh reseller gue katanya, di gue harganya 10.000 dijual 100.000 di Facebook laku, makanya gue pengen belajar Meta hari gitu. Jadi ya kalau dibilang sulit sih ya enggak juga sih ya, 50-50 ya, semuanya pasti ya namanya kita baru belajar biasanya ada kesulitan. Tapi kalau udah
belajar ya gampang lah, kayak gue sekarang kan udah ya gampang lah setting kayak gitu sebenarnya. Cuma kalau dibandingin sama marketplace emang ya pasti jauh lebih mudah marketplace sih sebenarnya gitu. Oke, berarti kebanyakan yang main di Meta itu secara rata-rata kalau dari pengalamannya lu nih bro, lebih gede untungnya daripada yang jualan di marketplace. Iya, karena gini, banyak orang bilang gini, masa ngambil untung 100.000 di Facebook katanya. Emang ada yang mau beli? Emang ada yang mau beli? Emang ada yang mau beli dia bilang Iya. kan. Kenyataannya orang-orang Meta, orang-orang Facebook sih terutama, mereka nggak tahu marketplace. Nggak tahu. Kita marketplace yang pakai udah banyak banget. Gila, sumpah. Belum ada tuh aplikasi. Belum. Jadi sebenarnya Iya. bukan mereka semua 100% nggak tahu ya, tapi masih mungkin 80%, 70% nggak tahu. Nah mungkin kalau teori gini gue bisa ngomong, tapi buktinya gue bisa jualan barang-barang yang gue ambil di Shopee laku dengan gue ambil itu gede gitu. Ya mungkin dari 100 orang yang beli 10 orang tahu marketplace and then dia beli ke sana, tapi sisanya ini masih banyak yang willing to beli. Oke. Gue rasa Botakers di sini pasti nggak percaya nih kalau Ya. ada contoh nih. Coba deh kasih contoh kalau bisa satu barang yang lu udah pernah mainin, yang sekarang udah lu nggak mainin lagi. Ya, dong, oke. ya. Boleh Ya. dong ya. Lu belinya berapa, jualnya berapa gitu. Oke, gue pernah Iya. jual namanya cincin inisial. Cincinnya bukan yang bawa sial ya. Bukan. Inisial. Ini ya kalau namanya apa ya? Ada hurufnya om. Oh iya, ada hurufnya. Gitu. Oke. Gua ambil di Shopee itu barang harganya 10 ribuan gitu. Oke. Gua ambil di Shopee 10 ribuan gitu. Gue jual di Facebook Ads itu 110.000 buy one get one. Wow. Buy one get one. 110.000 modalnya 20.000. Nah, untung 90 ribuan kan. Orang mungkin nggak percaya, cuman gue waktu itu sampai buktiin, gue tampilin, nih bukti penjualannya. Yang beli 4.000 orang loh. 4.000 orang. 4.000 orang beli itu cincin yang harganya ya kalau di Shopee 10 ribuan gitu, di marketplace 10 ribuan gitu. Apa yang membuat orang di Facebook mau beli tuh barang dengan harga 100 ribuan? Karena pertama gini, kita punya konten iklan yang menarik gitu loh. Apa sih konten Ya, iklan lu? konten iklannya ya mungkin Iya. gue harus buka dulu lah, cari lagi karena itu Cari, konten ya. yang udah lama banget. Iya. Terus yang bikin dia tertarik itu karena memang orang-orang yang kena di Facebook ini orang-orang daerah mungkin dia bilang, yang mungkin belum terjamah dengan teknologi yang sebegitu keren. Sampai marketplace ini nggak tahu. Tapi kalau ditanya mana buktinya lu bilang orang Facebook nggak paham marketplace, nggak tahu. Itu 4.000 orang beli di gua gitu, by WA gitu. Itu kan berarti menandakan dia atau Shopee. Ya mungkin sekian persen ada kesana, tapi kan masih banyak yang kena ke gua lah. Gitu. Oke. Flow-nya gimana sih bro kalau misalnya kita mulai ngiklan, lu udah punya bikin konten yang bagus nih, ya, terus udah tahu nih source-nya di mana. Ya. Flow-nya ketika ada orang masuk ke WhatsApp misalnya di page WhatsApp nih, lu beli barang dulu dari sana, nyampe ke rumah baru lu kirim lagi, atau langsung dropship atau gimana? Jadi kalau gua main flow-nya adalah pertama gua ngiklan dulu. Jadi nggak nyetok dulu gitu ya. Kenapa? Karena berawal dari gua dulu pemula itu, aduh kalau nyetok dulu nggak ada cuannya nih, belum ada duitnya gitu kan. Iya. Akhirnya ya udah gua pikir coba gua ngiklan dulu aja gitu. Siapa tahu dari gua ngiklan dulu closing banyak. Nah kalau closing banyak baru gua nyetok. Jadi gua mainnya bisa dibilang itu sebutannya stock by order lah gitu. Stock by order gitu. Stock by order itu jadi gua ngiklan kalau closing baru gua nyetok. Kenapa nggak dikirim aja nih dari si marketplace-nya atau dari sellernya? Karena COD bu, COD tinggi banget. 10% ya? Ya bisa 100% orang maunya COD. Bukan 10% fee-nya dari Oh iya. Shopee-nya ya? Kalau fee enggak. Jadi gini, dari gua ngiklan itu gua beli putus dari Shopee. Oke. Nah, jadi misalnya gua hari ini ngiklan closing 10 cincin misal, udah gua bilang sama Shopee kirim 10 ke rumah gua. Nah, nanti begitu nyampe rumah gua repacking pakai satu platform itu namanya order online. Itu proses orderannya pakai dia. Kayak gitu. Jadi ya udah kita cari aman karena begitu barang sampai pun kita langsung kirim karena gua beli barangnya sesuai yang gua milikin lah kayak gitu. Yang closingnya segitu gua stok segitu. Berarti akan ada lead time dari orang order, lu beli, Iya. tunggu berapa hari,
lu kirim lagi. Nah, gua Orang pakai tuh sabar, nggak sabar. Maksudnya gini sih. sabar dia. Banyak orang pertanyaan kayak gitu. Nggak bisa mengajukan pembatalan dia. Nah, itu dia kan. Salah satu enaknya gitu kan. Iya. Tapi strategi yang gue pakai adalah pakai same day. Jadi lu pilih supplier yang dekat. Yang deket. Kalau bisa dekat dari tempat lu nih. Deket. Dan memang kan gue stay di Tangerang, jadi emang supplier udah banyak di ya situ lah gitu. Sampai apa sih namanya muncul kan gitu kan, orang belajar sama gue. Nah, gue yang di daerah gimana gitu kan. Akhirnya solusinya ketemu jasa gudang. Jadi recover lah semuanya, bisa main. Iya, mereka biasa pakai gudang online. Iya. Bahkan sampai di komunitas gue sendiri itu anak-anaknya pada bikin personal dia gitu kan, yang dia bawa belajar. Akhirnya dia bukan jualan, dia buka jasa gudang. Iya. Jadi dia kontak personal gitu. Yang orang-orang jauh itu kontak personal yang orang dekat gitu. Berarti kalau dibilang marginnya segitu sih nggak juga, karena akan Ya. selalu ada resiko kan. Betul. Pertama, COD gagal. COD gagal. COD gagal tuh inisial lu nggak bisa jual lagi. Benar. Ya mungkin bisa kalau dia nggak patah tuh om. Karena cincinnya kan tipis dia. Oh, inisialnya benar-benar inisial orangnya? Enggak sih, inisial cuman huruf A doang, huruf Oh, B doang. oke, oke, oke. Berarti Masih masih bisa di recycle kalau ada inisialnya sama ya. masih sih. Cuma ada resiko. Nah, Ada resiko. kalau mau dilihat kayak gini, kok gue melihat sebenarnya yang lebih susah dibandingin ilmu iklan ya mungkin ya. Apalagi kalau lu udah di level yang sekarang, Ya. lebih susah untuk riset produknya. Betul banget. Dan gua udah bertahun-tahun main kayak gini. Wah, itu gokil. Gua mungkin udah ribuan produk gua tes. Spending mungkin ya ratusan juta buat tes produk gitu. Gitu karena ya itulah, balik lagi karena kita bermainnya di sini ya memang flow mainnya kayak gitu. Tetapi kalau kita udah punya brand, menurut gua lebih oke untuk fokusin brandnya. Karena kalau main kayak gua tadi, ya gue bertahun-tahun ganti produk terus dan kita nggak punya aset gitu. Kalau kita brand sendiri kan kita punya aset tuh om. Ya kan, mungkin database-nya bisa kita jualin lagi gitu. Kalau main kayak gini, plusnya mungkin profitnya gede kalau lagi winning gitu, minusnya kalau selesai winning ya udah nyari lagi gitu. Karena sejatinya ngiklan ya udah gitu sih settingannya sih. Nah, kalau ngiklan ya kurang lebih gitu aja. Oke, berarti plusnya memang kita bisa cuan gede, tapi ini jangka waktu kita nggak tahu. Bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 Bahkan bulan. cuma 2 minggu. Cuma 2 minggu. Jadi kalau kita memang ya mungkin di sini kalau yang nonton udah pebisnis segala macam kan mikirnya jangka panjang bukan jangka pendek gitu. Ya kalau ini buat jangka pendek oke, dapat gitu cuan jebret jebret gitu, tapi ya berusaha mencari produk lagi itu nggak pernah nanti tuh. Apakah lu bisa delegasi riset produknya ke tim? Bisa, tapi kita harus siapin budget buat testing produk itu. Jadi udah ketemu satu nih dari tim nih, lu harus testing buang Ya, berapa ratus ribu, Ya. 1 juta, 2 juta, Betul. lihat nih jalan nggak nih. betul. Kalau nggak jalan, nanti Buang. ganti adsetnya. Ya, atau- biasanya kalau gua mainnya ketika produknya jelek, gua nggak ambil pusing, gua langsung buang. Gitu. Jadi nggak misalnya satu produk, ayo harga mati ini harus dites jor-joran, enggak. Jadi gue lebih kayak, bahkan gue pernah ngetes sehari 100 produk itu di Facebook Ads, itu gue spending sehari 100. Gue bikin 100 landing page, itu bikin 100 campaign demi menemukan si winning produk itu. Tapi itu spendingnya aja bisa sampai 5 juta buat ngetes si 100 produk. Ya winning sih, habis itu winning gitu, dapet segala macam. Cuman ketika gua lebih dalam lagi belajar bisnis segala macam, wah ternyata bisnis harus long term ya gitu, yang harus kalau bisa lu punya brand gitu, kalau bisa lu harus punya ya mungkin maklon produk atau dan lain-lain, sehingga kita kan mungkin kalau kita punya produk sendiri tuh om, apa ya namanya ya, asetnya ada gitu loh. Ya misalnya kita jualan skincare, ada 1000 orang beli, ada skincare baru tawarin lagi ke 1000. Kalau mainan gua tadi nggak masuk, nggak ada namanya. Karena kolam yang udah beli cincin inisial lu, belum tentu lu bisa jual Apalagi nih gitu. skincare, belum tentu Ya, masuk. betul. Ya harus apa ya, mikir keras kira-kira dia mau dijualin apa lagi. Itu juga kalau emang kualitas kita bagus. Gitu.
Gue penasaran nih kalau dari sisi riset produk. Gue nggak tahu ini apa boleh dijawab sama lu ini daging atau enggak ya. Tapi biasanya waktu lu nyari riset produk itu gimana sih cari produk yang bagus untuk yang produk hit and run ya kita ngomongin ya. Hit and run, benar hit and run. Produk hit and run ya. Apa lu cari produk yang terjual di marketplace sudah banyak? Atau lu cari produk yang terbaru di marketplace yang lu rasa kayaknya unik nih, bisa nih. Atau apa sih yang lu cari dari kriteria? Karena kan dari marketplace sendiri kan pasti yang jualan kan banyak, produk juga banyak banget kan. Atau lu cari dari satu supplier yang lu tahu nih toko ini barangnya dia risetnya udah bagus nih, aja terus lah dari dia apapun barangnya dia. Oke, pertama adalah ini jawabannya teknis ya teman-teman. Daripada ngarepin lagi. Jawabannya teknis. Justru teknis yang mahal nih. Iya. Ya. Teman-teman ada di sini nanti nih. Di sini ya. Jadi teknis banget Om, kalau dijawab teknis banget. Cuman yang bisa gue jawab pertama adalah produk yang gue mainin itu punya nilai unik. Jadi pertama tuh gue cari yang unik biasanya. Nanti kalau jualan kaos lewat, nggak bisa jualan kaos. Ya nggak bisa. Ya tiap orang beda-beda lah ya punya marketingnya gimana. Cuman kalau pengalaman gue semua produk yang gue mainin unik tuh. Contoh cincin inisial. Orang kalau jualan cincin biasa ya udah cincin. Ada inisialnya gitu. Terus gue pernah juga jualan itu matras mobil Om. Tahu nggak? Jadi kita bisa di mobil jadi bisa tidur. Naik pas lagi mau mudik tuh. Nah, lebaran kemarin gila. Iya. Tiap lebaran itu kayaknya berapa ya? Gue lupa sih. Pokoknya omsetnya berapa ya? Sampai 20 juta satu hari kalau nggak salah. Iya. Sekitar segitu dan itu pas gue lihat, oh memang ternyata kategori produknya unik pertama. Unik. Terus biasanya yang kedua ini ada jawaban teknis, cuman intinya unik. Terus yang kedua itu kita melihat yang lagi rame, tetapi bukan di Shopee, di Meta. Berarti lu harus sering liatin misalnya 3 video yang dari Meta lewat. Terus lu lihat kok ini barangnya belum ada.